Tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih anak-anakku sekalian. Di pagi hari ini, Pak Fajar sebagai guru IPA kalian, ilmu pengetahuan alam, kita akan mempelajari di pertemuan pertama, yaitu tentang sistem reproduksi manusia. Yang kita bahas adalah pembelahan sel. Nah, di pertemuan yang pertama ini, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Keluarkan suaranya ya. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yuk coba tampilkan semuanya wajah kalian. Saya mau absen dulu, oke? Baru siapa ini namanya? Coba dari absen ngacak nih. Nur Aziza Ade Rubiani mana wajahmu nak? Nur Aziza. Suara saya nanti kalau nggak kedengaran suara saya makin besar loh ya. Makin kencang suaranya. Mana Nur Aziza wajahmu? Oke. Velocizer siapa ya di sini? Velocizer siapa ya? Velocizer ya. Coba namamu siapa nak? Oke, Adam Ramadan. Adam. Buduk. Adam, suaranya dinyalakan Adam. Adam. Wah, sepertinya kemana nih anak nih? Sinyal ya. Fatur Alfian Permana. Mana Fatur? Where is your voice? Ayo, Fatur. Mutiara Triandani. Suaranya dinyalakan. Ya, Pak. Oke, Muhammad Rifai. Ada, Pak. Mana ya? Orangnya belum lihat Pak Fajar wajahmu loh. Mana Rifai? Gondrong, Pak Ipa. Iya, gondrong nggak apa-apa. Gondrong coba lihat dulu rambutnya orangnya. Nanti rambutnya dipotong ya. Mana Rifai? Iya, Pak. Mana coba lihat? Rifai, wah ini kalau kayak gini namanya belum pakai baju sekolah nih biasanya nih. Udah pakai baju sekolah belum? Aulia Syifa. Saya belum pakai baju sekolah, Pak. Iya ditunggu. Ya, Pak. Ayo tampilkan pakai baju sekolah. Coba lihat. Saya lihat dulu. Aulia Syifa. Hidut. Aulia, mana suaranya nyalakan Aulia? Videonya nyalakan layarnya. Revan Rizky. Nah, gitu dong. Ya Allah, mukanya cuci muka dulu apa kucel banget itu muka. Aduh, kayak bisa di pasar. Aulia Syifa. Revan Rizky. Ya, Pak, tunggu, Pak. Ditunggu ayo kancinya yang benar pakainya. Pakai baju sekolah yang benar. Ya, jangan cuma bajunya saja, yo. Farha Subagja. Iya, Pak. Iya, mana? Coba lihat wajahmu. Oke, mana bajunya? Masa kepala doang nih, badannya mana itu? Nah, keren. Gitu apa? Udah gitu pakai kaos merah lagi. Syifa Nuraini. Syifa. Iya, Pak. Gitu. Mana coba lihat. Oke, Revan Rizky.
Ada Pak. Nah, mana coba Repan? Pan? Repan? Waduh, ini anak hilang kemana ini? Aduh, lagi bantuin mamanya ya? Apa lagi di kamar ini? Coba bangun. Sudah pakai baju sekolah belum? Ayo loh, kalian dari SMP loh, bukan anak SD. Yuk, kita mulai belajar ya. Oke, kita mulai kembali pada pertemuan pagi hari ini. Kalau ada yang mau tanya, silakan bertanya setelah belajar ya. Setelah saya tampilkan presentasinya. Sudah terlihat di layar HP kalian materinya? Sudah? Sipa terlihat gak tulisannya, Paras? Subagja? Belum. Oke. Ini yang kita pelajari, yaitu sistem reproduksi manusia, sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, pewarisan sifat dalam pemulihaan dan kelangsungan hidup makhluk hidup, listrik statis dan perannya dalam kehidupan, listrik dinamis. Nah, inilah yang kita pelajari tentang biologi dulu ya, sistem reproduksi manusia. Ini ada anak kecil, ya, ada kakak dan adik. Mukanya hampir mirip loh. Bagaimana kok bisa mirip? Karena dia memiliki keturunan yang sama. Dia punya ayah dan ibu yang sama. Makanya wajahnya mirip. Kalau kamu di rumah punya kakak dan adik, pasti wajahnya mirip sekali. Nah, itulah yang kita pelajari, yaitu sistem reproduksi manusia. Apa sih yang kita maksud? Jadi manusia itu melakukan reproduksi atau melakukan perkawinan. Dek, bentar, air putih dulu, ambil. Ini kayak gini di situ, di belakang. Nah, sistem reproduksi manusia itu membahas tentang bagaimana manusia itu bereproduksi atau istilahnya kawin, perkawinan, bagaimana manusia itu melakukan hubungan seksual. Nah, ini akan dibahas. Tapi untuk pertemuan hari ini di belakang. Di pertemuan hari ini tentang membahas pembelahan sel. Di kamar mandi, dekat kamar mandi. Sebentar, dekat kamar mandi deh, mana belakang. Kayak gini. Galon, gelas. Kardus. Oke, di pembelahan sel. Nah, ini dia yang kita bahas. Pembelahan sel ya. Ada dua istilah. Ada mitosis dan ada meiosis. Nah, apa sih mitosis? Ya. Nah, kita lihat di layar HP kalian ya, atau di laptop kalian. Ada yang pakai HP, ada yang pakai laptop. Nih, gambarnya seperti ini. Jadi di belakang itu ada dua sel ya. Sel itu bisa membelah dan memperbanyak diri mirip seperti induknya. Mitosis ini pembelahannya dari satu sel menjadi dua, ya, sedangkan meiosis pembelahannya dari satu sel menjadi dua, dua menjadi empat, empat menjadi enam, dan seterusnya. Nah, ini jenis-jenis pembelahannya. Nah, kita bahas adalah mitosis. Pembelahan mitosis adalah pembelahan secara yang menghasilkan dua sel anakan. Ya udah. Dengan materi genetik yang identik dari sel induknya. Itu aja. Gelas minum galon. Sama habis. Terus pembelahan secara mitosis terjadi pada organisme yang mengalami pertumbuhan, perbaikan atau reproduksi aseksual. Nah, jumlah kromosomnya adalah 2N atau 2 anakan. Istilahnya adalah diploid. Siklus hidupnya ada dua, yaitu fase pertumbuhan, namanya interfase, dan fase pembelahan. Nah, ini ada satu sel membelah menjadi dua gambarnya. Namanya istilahnya sitokinesis atau membelah sel ya. Tahapannya apa sih, Mister? Kok Mister lagi? Pak Fajar, ada interfase, profase, kemudian metafase, anafase, dan telofase. Apa sih tahapan mitosis pertama? Namanya interfase. Interfase adalah sel yang melakukan proses persiapan membelah diri. Nah, di tahap ini ada tahapan yang paling lama. Namanya siklus sel.
Jadi prosesnya lama nih di interfase. Terjadi proses metabolisme yang tidak berpengaruh dalam perubahan morfologi sel. Terdiri atas 3 fase, yaitu gap 1, S sintesis, dan gap 2 atau gap 2. Fase gap 1 terjadi pembentukan organel-organel sel dan pertumbuhan sel. Fase S terjadi proses replikasi DNA. Fase G2 terjadi pertumbuhan organel. Jadi di fase G1 ini terjadi pembentukan organel sel dan pertumbuhan sel. Jadi di sini terjadi pertumbuhan sel nih sama organel sel nih di sini. Kemudian dia apalagi? Dia mereplikasi DNA. Nah, ini dia membuat untaian DNA. Namanya replikasi DNA untuk membantu memperbanyak diri. Kemudian terjadinya pertumbuhan organelnya di sini. Organel sel ada retikulum endoplasma, ada badan Golgi, ada nukleus, ada sitoplasma, ada lisosom, ada ribosom, dan sebagainya. Inilah proses pertumbuhan organel sel di tahap fase interfase. Ya, ini masih di pembelahan mitosis ya. Oke, yang kedua. Tahap kedua namanya profase. Ketika organel sel sudah terbentuk, maka satu sel ini membentuk yang namanya benang-benang kromatin memendek. Ya, benang-benang kromatin yang memendek dan menebal, ya. Benang-benang ini letaknya ada di dalam nukleus nih. Menebal membentuk kromatid, ya. Kromatid berpasangan membentuk kromosom. Kromatid itu artinya seperti kaki kromosom. Kromosom itu salah satu organ sel yang di dalam nukleus dia akan berpasangan untuk memberi bentuk seperti induknya. Makanya mirip nih anaknya dengan ibunya. Ketika melahirkan anaknya mirip dengan ibunya. Nah, membran nukleus dan nukleolus menghilang ketika kromatid berpasangan. Pada sel hewan, sentriol mengalami pembelahan. Sentriol tersebut memisah menuju kutub yang berlawanan. Benang spindel mulai mengatur diri sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk pancaran aster. Nah, itu apa? Nah, benang spindel itu adalah benang yang menguntai pada sentrosom. Apa sih maksudnya? Jadi ini yang kuning ini namanya sentrosom. Kemudian membentuk benang-benang spindel untuk memisahkan diri ke kanan dan ke kiri. Nah, ini tahap profase. Tahap ketiga namanya metafase. Atau istilahnya adalah terbentuknya benang spindel tadi ya. Terbentuknya benang spindel, kromosom terlihat semakin jelas nih. Ini kan namanya sentrosom nih. Nah, ini sentrosom. Nah, ini namanya benang spindel nih. Terlihat secara jelas. Kemudian, kromosom berada di daerah ekuator sel. Jadi, kromosom ini letaknya ada di bagian garis tengah ini nih. Di antara bidang ekuator atau di daerah ekuator ini di bagian tengah. Ini kromosomnya berada di tengah. Nah, setiap kromosom masih terdiri atas 2 kromatid yang terkait pada sentromer. Jadi setiap kromosom ini ya ada 2 kromatid atau 2 kaki kromosom yang terdapat di dalam sentromer. Nah, ini sentromer ini kanan dan kiri nih. Nah, benang-benang spindel ini mengikat sentromer ya. Pada setiap sentromer ada 2 kinetokor yang masing-masing dikaitkan dengan benang spindel. Nah, ini kinetokor itu adalah sebagai bagian dari sentromer nih. Ini kinetokor. Jadi dia membantu mengikat atau dikaitkan dengan benang-benang spindel kepada kepada kromosom ya. Kita lanjut ke tahap ketiga namanya metafase. Selanjutnya adalah tahap tahap ke anafase. Setelah metafase kromosomnya berada di tengah,
ya, atau kromatidnya berada di tengah, maka benang-benang spindle ini akan memendek nih. Nah, memendek memisahkan diri. Memisahkan diri, kromatid menuju kutub yang berlawanan. Nah, kromatid ini akan berlawanan dengan yang sebelahnya. Nah, kemudian mulai terjadi sitokinesis. Atau sitokinesis dimulai. Artinya dia akan siap untuk membelah diri ya. Satu sel ini yang kuning. Nah, inilah terjadi di tahap anafase. Kemudian tahap yang terakhir adalah tahap telopase. Nah, telopase ini adalah kromatid telah sampai di kutub-kutub yang berlawanan. Nah, ini kromatid ini nih. Ini kromatid ini yang warna pink ya akan memisahkan diri berada di kutub yang berlawanan. Nah, ini kromatid menipis. Kromatidnya mulai menipis di dalamnya, kemudian memanjang menjadi kromatin. Nah, ini kromat ini menipis, kemudian memanjang menjadi kromatin ini lebih panjang, lonjong ya. Kemudian kumpulan kromatin membentuk anak inti. Nah, di dalam kromatin ini, dia akan membentuk namanya anak inti sel, namanya nukleolus. Nah, terbentuknya membran nukleus di luar anak inti. Membrannya ini warna pink. Sitokinesis selesai. Terbentuk 2 sel anakan. Nah, ini sitokinesis nih. Sudah mulai membelah nih. Lihat ya, yang terakhir. Dia akan terbentuk 2 sel anakan. Nah, ini lihat ya. Nanti gambarnya seperti ini, nak. Ada gambarnya nggak di situ? Kelihatan nggak jelas? Jadi tahap telopase itu, nah ini mulai membelah nih ya. Cleavage. Ya, dia akan selnya akan membelah. Sitokinesis. Jelas sampai sini? Ada yang mau tanya dulu? Halo? Halo anak-anak, terdengar suaranya Bapak Fajar? Dengar, Pak. Oke. Bisa sampai sini dimengerti ya? Oke, kita lanjut ke tahap tahap mitosis ya. Di tahap mitosis tadi ada interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase yang terakhir. Tadi berarti sitokinesis selesai membelah ya. Oke, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Namanya pembelahan sel meiosis. Kalau tadi mitosis satu sel, membelah menjadi 2. Tapi kalau meiosis, satu sel membelah menjadi 2. 2 sel membelah menjadi 4. 4 menjadi 6. 6 menjadi 8. Dan seterusnya. Ini gambarnya seperti ini ya. Lucu ya. Oke, kita tahap yang kedua. Namanya pembelahan sel meiosis. Pembelahan sel meiosis menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom setengah jumlah kromosom sel induknya. Pembelahan meiosis bertujuan untuk berkembang biak secara seksual, yaitu dalam proses pembentukan gamet atau pembentukan alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan. Nah, ini proses pembelahan meosisnya. Nah, tujuannya apa tadi? Berkembang biak ya. Nah, meiosis ini mengalami pembelahan inti 2 atau 2 inti kali sehingga satu sel diploid atau 2N akan menghasilkan 4 sel anakan. Jadi dari satu sel jadi 2, 2 jadi 4 ya. Sebelum pembelahan meiosis terjadi, sel mengalami fase pertumbuhan atau interfase. Seperti tahap pembelahan mitosis. Jadi semuanya dimulai dari tahap seperti interfase. Nah, ternyata di pembelahan meiosis ini ada 2 loh. Ada meiosis 1 sama meiosis 2. Meiosis 1 dimulai dari tahap profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Sedangkan meiosis 2 dimulai dari profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Bagaimana sih penjelasannya? Ini dia, kita mulai dari pembelahan meiosis 1. Dimulai dari profase 1. Nah, ini selnya seperti ini bulat. Membran inti mulai menghilang. Jadi di dalam satu sel ini, membran intinya di dalam hilang. Ini tahap profase 1.
Kenapa hilang? Dia akan terbentuk gelendong pembelahan. Nah, ini dia akan membentuk gelendong nih, benang-benang gelendong nih ya. Warna kuning ini tadi dia akan membentuk sentromer ini akan membentuk gelendong pembelahan. Dia membelah nih gelendongnya dua. Karena membelah jadi dua, maka kromosom menebal. Nih kromosom ini nih yang warnanya ungu sama biru, dia akan menebal. Homolog saling berpasangan, yang ungu dengan biru saling berpasangan nih antara laki-laki dan perempuan. Nah, terjadi pindah silang. Ini kok bisa tahu sih Mister Pak Fajar? Ini bisa tahu karena dapat diamati di mikroskop ya. Terjadi pindah silang. Pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara dua kromatid. Jadi kakinya ini atau kromatidnya ini berpasangan dengan kromosom sebelahnya ya. Nah, setelah berpasangan, kromatidnya terjadi pindah silang, maka kita masuk ke tahap yang namanya metafase 1. Metafase 1 ini terjadi pada kromosom homolog atau tetrad bergerak ke bidang ekuator. Nah, ini dia akan berpindah ke bidang ekuator dengan sentromer mengarah ke kutub. Nah, dia akan ke bidang ekuator nih, karena udah berpasangan, dia akan berada di bidang ekuator di garis lurus ini. Ketika dia berada di garis lurus, masing-masing kromosom berikatan dengan benang spindle pada bagian sentromer. Jadi, ketika si kromatid ini atau kromosom yang sudah berpasangan ini berpindah ke bidang ekuator, maka dia akan diikat. Ya, berikatan dengan benang-benang ini nih, yang warna kuning nih, benang-benang spindle namanya. Ya, namanya tahap metafase 1. Kemudian, di tahap yang ketiga namanya anafase 1. Anafase 1 terjadi apa sih? Yaitu kromosom homolog ditarik. Nah, ini kromosom yang saling berpasangan tadi ditarik oleh benang-benang spindle, ditarik nih, memisahkan diri kan? Nah, karena memisahkan diri ya ke arah kutub pembelahan. Sehingga tetrad berpisah dan kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Nah, ini saling memisahkan diri nih. Memisahkan diri dari kutub yang berlawanan. Ya. Membran sel mulai melekuk di bagian tengah. Ini dia membran selnya. Nah, ini membran sel ini akan melekuk nih di bagian tengah. Tujuan anafase 1 yaitu membagi isi kromosom diploid menjadi haploid. Tadinya 2 sel menjadi 1 sel ya, namanya tujuan anafase 1. Tadinya 2 sel, 2 diploid menjadi haploid. Nah, itulah tahap yang ketiga namanya anafase. Setelah anafase yang terakhir namanya telopase 1. Telopase 1, retikulum endoplasma di dalam organel sel membentuk membran inti di sekitar kelompok kromosom pada kutub pembelahan. Nah, inilah RE membentuk membran inti di sekitar kelompok kromosom pada kutub pembelahan. Setelah itu nukleolus mulai terbentuk atau anak inti sel, namanya nukleolus mulai terbentuk di tahap telopase 1. Dan yang ketiga adalah terjadi sitokinesis, yaitu pembelahan sitoplasma menjadi 2 bagian, sehingga terbentuk 2 sel anakan dengan kromosom yang sudah haploid. Jadi, ketika sudah memisahkan diri diploid menjadi haploid, maka terjadilah sitokinesis atau pembelahan sitoplasma menjadi 2 bagian ya, kanan dan kiri. Jadi tadi gambar ini yang di tahap anafase setelah dia sudah memisahkan diri, kemudian dia akan mengalami sitokinesis atau membelah diri di bagian sitoplasma ini. Jadi mereka menjadi 2 bagian. Ya, di tahap telopase. Nah, sampai situ dulu ya, sampai di tahap pembelahan meiosis 1. Nah, tadi adalah sampai pembelahan meiosis 1. Nih ya, meiosis 1 tadi dari profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telopase 1. Kemudian kita masuk ke pembelahan meiosis 2, yaitu profase 1, profase 2, metafase 2,
anafase 2, dan telofase 2. Nah, apa sih yang kita bahas? Ini dia. Kita masuk ke profase 2 pada pembelahan meiosis 2. Bedanya apa sih, Mister Fajar gitu ya. Profase 2 dimulai dari membran nukleus dan nukleolus mulai menghilang kembali. Loh, jadi inti selnya dengan anak inti sel ini mulai menghilang. Ketika menghilang, ini kan tadi kan sudah tahap telopase 2 kan, udah membelah diri kan. Ketika hilang, maka sentrosom membelah dan sepasang sentriol memisah menuju kutub-kutub yang berlawanan, dan di antara keduanya muncul benang spindle yang memancar dari kedua sentriol. Nah, di sentrosom ini membelah nih. Setelah membelah, memisahkan diri, kemudian membentuk benang-benang spindle tadi yang warna kuning nih, ya, memancarkan kedua sentriol. Kemudian waktu ini lebih singkat dibandingkan tahap-tahap yang lain. Jadi profase itu hanya membelah, kemudian nukleus hilang, ya, dan dia akan memisahkan diri. Nah, setelah memisahkan diri di tahap profase 2, maka ke metafase 2. Di metafase 2 ya. Di metafase 2 terjadi setiap kromosom haploid berisi 2 kromatid. Nah, berisi 2 kromatid apa sih yang dimaksud? Jadi, setiap kromosom yang satu dengan yang satu dia akan berikatan nih. Dia akan mengalami pindah silang. Kromatidnya akan ini yang biru pindah ke yang merah ya. Yang merah pindah ke yang biru. Ini dia ya. Berpasangan. Kemudian terbentuk benang-benang spindle. Nah, ini benang-benang ini dia terbentuk nih. Setelah benang-benang spindle terbentuk, ujungnya melekat pada sentromer ini. Ujung-ujungnya benang spindle ini terikat dengan sentromer ini nih, atas dan bawah. Setelah khususnya di bagian kinetokor, pada ujung lainnya membentang menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Nah, ini saling berlawanan, kemudian benang-benang spindle ini akan berikatan, mengikat dengan kromosom ini nih. Nah, saling mengikat di bagian bidang ekuator yang garis lurus ini selurus sejajar. Nah, inilah tahap metafase 2. Kemudian tahap yang ketiga adalah tahap anafase 2. Nah, tahap anafase 2 terjadi pada saat benang spindle menarik kromatid. Benang-benang spindle ini saling tarik-menarik nih, menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Nah, ini saling tarik-menarik menuju kutub yang berlawanan. Kedua kromatid bergerak menuju kutub yang berbeda. Nih ya. Dia saling ditarik oleh benang kromatid. Ya. Menuju kutub yang berbeda. Pada akhir anafase 2, membran sel mulai melekuk. Nih, membran ini yang warna ungu ini mulai melekuk. Untuk apa sih? Untuk membelah. Yaitu di tahap telopase 2. Kromatid di kutub berubah menjadi benang-benang kromatin. Nah, ini membelah nih jadi 2. Benang-benang kromatid. Kemudian membran nukleus dan inti haploid terbentuk. Nah, ini terbentuk ya. Nah, kemudian kromosom menipis dan memanjang. Sudah menipis, kemudian memanjang nih kromosomnya di dalam. Karena memanjang menjadi benang-benang kromatin. Nah, benang-benang kromatin ini yang untuk dijadikan tadi istilahnya replikasi DNA. Terjadi sitokinesis sehingga terbentuk 4 sel anakan haploid ya. Sitokinesis berarti dia satu sel membelah menjadi 2 ya. 2 sel menjadi 4. Berarti satu sel ini jadi 2, satu sel ini menjadi 2. Jadi ada 4 sel anakan haploid. Nah, inilah tahap telopase kedua pada fase pembelahan meiosis 2. Itulah penjelasan dari tentang proses pembelahan sel ya. Pembelahan sel baik mitosis maupun meiosis. Tadi yang kita bahas adalah yang kedua tentang pembelahan sel meiosis.
yaitu meiosis itu ada dua tadi ya. Ada meiosis 1 sama meiosis 2. Meiosis 1 tadi profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Kemudian meiosis 2 ada profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Nah, di pertemuan ini kalian bisa menonton videonya dan saya rekam juga pada saat mengajar seperti ini dan kalian bisa menonton di YouTube-nya. Nanti kalian buka di bahan ajar, buka pertemuan 1, bab 1, sistem reproduksi manusia, pembelahan sel. Kemudian setelah menonton videonya, kalian pahami, kalian catat, kalian rangkum, dan hasil rangkuman kalian catat, diupload di tugas KI 3. Ya, pengetahuan. Di situ sudah saya sediakan, tinggal mengupload rangkuman kalian di KI 3 dengan keterangan menonton video pembelajaran pertemuan 1 bab sistem reproduksi manusia, pembelahan sel di bahan ajar ya, tonton videonya. Paham ya sampai sini ya semuanya ya? Oke? Bisa dimengerti? Semuanya, halo. Semuanya. Bisa mendengar? Oke, ada yang ingin tanyakan dulu sampai sini? Ada yang ingin tanya dulu nggak sampai sini? Coba. Nah, setelah kita membahas tentang pembelahan sel, nah di sini ada kita bahas tentang struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia. Nah, ini nanti kita akan membahas tentang alat kelamin laki-laki sama alat kelamin perempuan. Kalau alat kelamin laki-laki, mohon maaf, namanya penis. Kalau alat kelamin perempuan, mohon maaf, namanya vagina. Kita akan mempelajari ini sampai jelas. Ya, sejelas-jelasnya, tapi di batasan sekolah SMP, bukan di perguruan tinggi. Nah, ini karena Mister juga salah satu guru biologi ya di bidang sains, jadi Mister tahu nih proses reproduksi seperti apa. Ini ada organ reproduksi laki-laki dan organ reproduksi perempuan ya. Setiap manusia pasti punya alat kelamin. Untuk apa? Untuk melakukan reproduksi, memiliki keturunan yang berbeda-beda. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya lagi ada membahas tentang proses yang berlangsung di dalam organ reproduksi. Ada menstruasi, bagaimana proses menstruasi itu terjadi, kemudian bagaimana proses itu terjadinya fertilisasi atau pembuahan ya. Kemudian ada lagi kesehatan organ reproduksi manusia, itu seperti apa. Penyakit-penyakitnya ada keputihan, ada kencing nanah, ada raja singa ya. Kemudian ada AIDS atau HIV, ada penyakit herpes, prostatitis, epididymitis. Kemudian bagaimana upaya untuk menjaga dari kesehatan reproduksi manusia. Nah, itulah yang kita bahas pada pertemuan pagi hari ini. Kita cukupkan dulu sampai sini. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang sistem reproduksi manusia, yaitu membahas alat kelamin manusia. Kita lanjutkan atau sudah dulu sampai sini, anak-anak? Sudah. Oke, sudah cukup. Ya, sudah cukupkan ya, karena saya mengingat membatasi kuota kalian saja. Baik. Ya, Pak. Kalau ada yang ingin tanya, silakan bertanya. Kalau yang tidak ada yang bertanya, kita cukupkan dulu sampai sini. Ada yang mau tanya sampai sini? Tadi ngelik, Pak. Oh, tadi nge-lag ya. Berarti biar nggak nge-lag, kamu agak keluar depan rumah. Jadi sinyalnya dapet. Coba ada yang mau tanya nggak sampai sini? Wih, keren. Udah sampai 18 anak loh. Keren loh. Ini termasuk pencapaian yang tinggi loh, kelas 84. Ya, tidak ada yang mau tanya? Oke. Kalau tidak ada yang mau tanya, saya absen kembali ya. Kita cukupkan dulu ya sampai sini ya. Terima kasih ya semuanya ya.